Indonesia dulu bukan negara, nggak ada agama Kristen. Bahkan Islam nggak ada, animisme, dinamisme. Lalu masuk Gujarat, masuk Islam, lalu masuk Portugis, masuk Belanda. Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan, dimanapun. Bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah, itu namanya Fathul Mekah, kisahnya itu 10.000 orang datang tanpa darah setetes tumpah, takluk. Kita dijajah, glory, gospel, betul kan? Itu kan penjajahan. Kita menjawab polemikus muslim ini ya. Menurut saya mereka buta sejarah dan hendak mengaburkan fakta sejarah sebenarnya. Kan banyak mereka mengatakan bahwa Kristen agama penjajah. Itu ada yang gold, glory, gospel itu ya. Baru disebarkan dengan cara menjajah. Tapi dari hasil penelusuran saya hari ini ya, Pak Romo sama kawan-kawan, ini dia. Tahun 400 sampai 1635 ini namanya kerajaan Hindu-Buddha. Dan di sini kerajaan paling terakhir dan cukup paling terkenal itu adalah kerajaan Majapahit. 1293, 1478. Kemudian Islam masuk ke Indonesia itu dari tahun 800-an sampai 1600 ini ya. Kerajaan Islam yang menaklukkan kerajaan Majapahit itu kerajaan Demak. 1975, 1554. Baru kemudian ada juga rupanya di Indonesia ini kerajaan Kristen. Itu 1515 sampai 1942. Dan ini hanya terdapat di Sulawesi ini, daerah Sulawesi. Jadi bukan di Indonesia dari Sabang Merauke. Beda dengan kerajaan Hindu-Buddha yang mencapai seluruh Nusantara, dengan kerajaan Islam juga sudah ada di Sabang sampai Merauke lah. Mungkin sampai ke Sulawesi, Papua kayaknya belum ada data. Baru penjajah masuk ke Indonesia ini, Portugis, itu di Indonesia Timur ya, 1512 sampai 1850. Nah di situ ya, ini data-data yang saya dapat. POC itu 1612 dan 1000 sampai 1800 POC. POC ini kan Kamar Dagang Belanda ini sebenarnya. Jadi ini murni bisnisnya ini. Baru masuk pada tahun sekitar ini 1806 dengan 1815 itu ada jeda kekuasaan Prancis dan Britania. Jadi Inggris pernah sempat di Indonesia hanya dalam sekitar 9 tahunan ya. Baru kemudian Hindia Belanda ini sekitar 800 sekitar ini 1800 menjadi sampai 1949, berarti sekitar 149 tahun ya sebenarnya Belanda. Ya. Tapi kalau POC digabungkan ya betul jadi 300 ya. Nah, di situ. Tapi yang Belanda itu berkuasa berkaitan dengan politik itu cuma 149 tahun. Tapi kalau POC ini kan Kamar Dagang, ini nggak bisa dikatakan menjajah sebenarnya ini. Karena murni berdagang. Sedangkan Kristen masuk ke Indonesia itu tahun 645 Masehi melalui gereja Timur Assyria di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang, serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah, yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Kalau kita melihat dari data ini ya, artinya kekristenan sudah hadir di Nusantara sebelum Belanda datang. Bahkan kekristenan sudah ada di Indonesia sebelum Islam datang, kalau berdasarkan data yang saya dapat ini. Nah ini, karena Islam 800-an ya, sementara Kristen 645, sudah ada. Jadi kalau orang mengklaim Kristen dimasukkan oleh penjajah ke Indonesia, maka menurut saya ini pemahaman yang salah. Bahkan kalau kita belajar sejarah ya, Hindia Belanda tidak pernah berperang dengan Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha ini. Tetapi kerajaan Hindu-Buddha ini, justru ini Majapahit, terakhir itu ditaklukkan oleh kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak. Nah, ini saya kasih data, ini kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, ini tahun-tahunnya semua. Ini kerajaan Majapahit ini. Ya, dan ini terakhir yang ditaklukkan oleh kerajaan Demak. Walaupun ada dia sampai begini, tapi memang pada munculnya kerajaan Demak, mereka ditaklukkan. Walaupun ini sebenarnya ada hubungan keluarga juga ya. Itu dia. Baru kita lihat lagi nih datanya. Ini namanya kerajaan Islam yang ada di Nusantara.
Nah, ini penyebaran Islam itu 800 sampai 1600. Mulai dari Sabang sampai ada Delhi, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Sian. Ini semua kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi di Jawa ini kerajaan Demak, ini yang menaklukkan kerajaan Majapahit yang sangat terkenal, yang punya peradaban luar biasa. Ini sebenarnya sejarah ini harus diteliti ulang, ini harus dipahami, karena selama ini kan di sekolah banyak menuduh bahwa kekristenan itu disebarkan oleh penjajah. Tapi kalau menurut data ini, itu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nanti saya minta tanggapan. Kalau kerajaan Kristen itu ini dia, kerajaan Larantuka dengan kerajaan Siau, kerajaan Manado, dan Tagulandang sampai 1942. Tapi ini hanya di Sulawesi. Daerah Sulawesi ini semua, Larantuka. Oke, jadi kalau penjajah masuk di sini Portugis, POC itu berarti sebenarnya kerajaan Hindu, Buddha, ya boleh saya katakan Majapahit yang terakhir ditaklukkan oleh kerajaan Islam itu kerajaan Demak. Bagaimana cara penaklukannya? Saya pernah nonton di channelnya Lia Lestari, ya dengan perang, itu ya. Sedangkan kerajaan Kristen baru di sini. Penjajah itu boleh dikatakan Belanda ini 1800. Tetapi sebelum Belanda datang, kekristenan sudah ada di Indonesia. Sudah ada. Kalau dikatakan Belanda yang menyebarkan Injil ya, sudah ada. Jadi ini menurut saya sejarah yang kurang utuh sedang disajikan di Indonesia ini. Baru kapan Indonesia ada? Kalau kita lihat di sini masih kerajaan Hindu Buddha ya. Di sini kerajaan Islam. Di sini ada kerajaan Kristen, tapi sudah ada Indonesia. Kebangkitan nasional itu menjadi Indonesia 1908 sampai 1942. Itu sudah ada kebangkitan nasional, termasuk nanti di dalamnya ada Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Artinya dari Sabang sampai Merauke sudah menjadi sebuah kesatuan. Ada di sana Yong Japa, Ong Ambon, Yong Batak, Yong semuanya macam-macam ya. Kemudian ada pendudukan Jepang, baru masa revolusi nasional. Ini artinya Indonesia sudah merdeka. 145, 149. Walaupun setelah ini kan ada peristiwa-peristiwa juga yang masuk dalam catatan sejarah. Jadi kalau orang mengatakan Kristen masuk ke Indonesia dalam pengertian Indonesia Sabang sampai Merauke di bawah penjajah, itu adalah pernyataan yang buta sejarah. Karena sesungguhnya Indonesia lebih dahulu, kalau Nusantara ya, dijumpai oleh orang Kristen daripada Muslim itu sendiri. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Cuman ya kenapa selama ini kita sejarahnya itu seolah-olah diskriminatif ya. Ini. Karena di sini kan sudah ada kerajaan Islam. Kerajaan Islam inilah yang menaklukkan kerajaan Hindu dan Buddha dengan kalau kita baca ya ada perang juga di situ. Channel Lia Lestari itu sangat bisa mengapa kerajaan Majapahit hilang atau menjadi puing-puing atau reruntuhan itu ada bisa ditemukan. Nah, itu sih catatan sejarah yang aku dapatkan. Jadi gini, jadi kan selama ini kan dituduh bahwa Kristen itu disebarkan dengan cara penjajah, agama penjajah. Ini ada videonya, saya sudah ambil. Ini bisa kita lihat ini. Ini ya. Gold, glory, and gospel itu sudah salah total. Iya, ini videonya ya. Indonesia dulu bukan negara, nggak ada agama Kristen. Bahkan Islam nggak ada, animisme, dinamisme. Iya. Lalu masuk Gujarat, masuk Islam, lalu masuk Portugis, masuk Belanda. Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan. Dimanapun, bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah, itu namanya Fathul Mekah, tulisannya itu 10.000 orang datang tanpa darah setetes tumpah, takluk. Kita dijajah, glory, gospel, betul kan? Itu kan penjajahan. Nah, jadi di setiap peperangan di zaman dulu itu selalu diminta untuk menawarkan Islam. Jadi salah satu pilihannya adalah masuk Islam aman, masuk Islam selamat. Salah satu pilihannya. Jadi tidak hanya dipilih mati atau bayar pajak, bukan. Ada pilihan lain. Ada pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Kalau tidak mau, ada pilihan yang kedua, membayar jizyah. Jizyah ini upeti. Kemudian juga ada pilihan lain, jadi tawanan. Untuk kemudian di sana ada tebusan dan seterusnya. Nah, maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang, termasuk Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah.
Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Dan kalau kita juga baca sejarah, maka para panglima perang, para khalifah itu ketika mengutus prajuritnya selalu menyampaikan agar menawarkan Islam kepada musuh, agar menawarkan Islam kepada musuh. Dan itulah ketinggian di dalam jihad, bukan semata-mata mencari harta, tapi untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid. Dan sesungguhnya hal yang semacam ini bukan aib. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang, sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan atau peperangan, tanpa peperangan, dimanapun. Ya udah, kalau berkatanya seperti itu, gak usah repot-repot. Ini menurut saya jujur ya.